Chandra Lutfi, hadir Bu. Siti Fauzara, hadir Bu. Abita Syah, Bu. Alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Bu. Sekarang pelajaran IPAS ya? Ya. Baik, sekarang materi yang Ibu sampaikan yaitu peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, oke, kita akan membahas peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, ini ingin bertanya nih, apa sih itu peran? Ada yang tahu? Peran itu singkat nggak sih, Bu? Ya, jadi tanggung jawab, Bu. Jawab kan? Tindakan? Oke, semuanya tahu ya apa peran. Ibu perjelas lagi ya. Peran itu adalah tindakan atau sikap yang dilakukan seseorang sesuai posisi atau tanggung jawab dalam suatu lingkungan. Contohnya tuh sebagai siswa kalian nih. Sebagai siswa kalian belajar, terus ikut PK kelas, terus sebagai anak di rumah kalian bisa membantu orang tua. Terus serta sebagai warga masyarakat nih, kalian bisa ikut kerja bakti. Nah, apa itu tugas? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa berpendapat? Tahu Ibu. Yang harus dikerjain Bu. Harus dikerjain. Oke. Nah, tugas itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai peran yang dimiliki. Tugas bisa bersifat harian, tugas mingguan, atau saat dibutuhkan. Contohnya kayak tugas di sekolah. Tugas kalian di sekolah itu bisa mengerjakan tugas dari guru ya. Terus membersihkan kelas, menghormati guru. Terus tugas di rumah ada menyapu, merapikan tempat tidur. Terus serta tugas di masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya dan bisa juga ikut ronda. Nah, peran dan tugas di sekolah itu bisa mengikuti pelajaran yang tertib, menjaga kebersihan kelas, terus menolong teman yang kesulitan. Jadi kalau ada teman yang kesulitan, kita bisa menolongnya ya. Terus menghormati guru dan teman. Itu peran dan tugas di sekolah ya. Nah, sekarang peran dan tugas di masyarakat itu bisa mengikuti kegiatan gotong royong nih. Terus menjaga kebersihan lingkungan, biar lingkungan kita tuh bersih dan tidak kotor ya. Terus menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan. Terus serta ikut dalam kegiatan sosial. Nah, di sini gua ada video peran sekolah PP kelas. Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tos untuk kita semua. Kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. Adalah kegiatan peran di sekolah. Sekarang ada peran di masyarakat, yaitu gotong royong. Disimak ya. Gotong royong itu adalah usaha yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan atau diinginkan. Contohnya ya, Dek,
seperti bapak-bapak warga di desa kita ini. Mereka bergotong royong untuk membersihkan selokan dari sampah. Biar bersih ya, Mas. Iya sih, tapi nggak cuma itu. Selain biar bersih, juga supaya lingkungan kita gak mudah banjir. Terus agar terhindar dari jentik-jentik nyamuk juga. Intinya gotong royong itu kerjasama yang dilakukan rame-rame untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Oh, gitu ya, Mas. Iya, Dek. Oh iya, tapi harus diingat nih, gotong royong itu untuk sesuatu yang positif aja ya. Jangan sampai kita bergotong royong untuk perbuatan yang buruk, seperti menyontek misalnya. Laili nggak pernah nyontek kok, Mas. Bagus deh, itu baru namanya adik Mas Jamal yang cantik. Hihihihi. Makasih, Mas Jamal. Nah, itu adalah kegiatan di masyarakatnya ya. Nah, setelah melihat video tadi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa sih kita perlu melaksanakan tugas di sekolah dan di masyarakat? Kenapa? Ayo, dapat tanggung jawab. Sandra? Karena biar supaya bersih Bu, lingkungan sekolah sama lingkungan masyarakatnya. Baik, jawab. Karena kalau kita menjalankan tugas, otomatis kita bakal terinteraksi dengan orang sekitar juga Bu. Oke, jawabannya betul semua ya. Nah, ada lagi pertanyaan, apa jadinya jika kita tidak menjalankan tugas tersebut? Kita bakal apa nih? Saya Bu, Yang baik Anda. tadi kan kalau misalnya kita melakukan supaya bersih, kalau tidak melakukannya, maka nanti lingkungannya jadi kotor Ibu. Oke, baik bagus. Seperti jawabannya. Tasya? Kalau misalnya kalau kita mau menjalankan tugas itu sama aja nggak tanggung jawab. Oke, jawab. Sama Ibu kayak Tasya, berarti orang itu tidak menjalankan tugas. Iya, benar ya jawabannya. Nah, di sini ada Ibu ada identifikasi masalah. Jadi kalian berdiskusi nih jawabannya apa tentang masalah yang Ibu berikan nih. Apa saja sih peran dan tugas kita di lingkungan sekolah dan di masyarakat? Kalian bisa berdiskusi satu kelompok ya, bareng-bareng apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Boleh silakan dirundingin ya. Oke, jika sudah diskusinya, silakan siapa yang mau perwakilan dari Anda Ibu. Silakan Anda. Ibu di sini apa maju Ibu? Boleh silakan maju. Oke Bu. Ya, silakan. Oke teman-teman, tadi kita udah berdiskusi. Di sini aku akan menyampaikan diskusi kita. Tadi untuk diskusi kita, apa saja peran dan tugas kita di lingkungan sekolah dan masyarakat. Seperti tadi yang dari Ibu Nadia sampaikan ya Bu. Ya benar, apa? Oke, contohnya tugas dan peran kita di sekolah kayak mengerjakan tugas, belajar, membersihkan kelasnya, kayak piket, gitu ya. Gitu ya Bu. Ya benar. Kalau masyarakat tugas dan peran di masyarakat, contohnya masyarakat itu seperti gotong royong, terus beronda untuk menjaga keamanan tetangga ya. Terus ada lagi kayak bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang baik. Gitu ya. Bagus banget jawabannya. Oke, baik. Sekarang Ibu mau ngasih penugasan pada kalian ya. Kita dikerjakan secara kelompok ya. Jadi Ibu satu kelompok aja nih. Ini teman-teman, seperti berapa?
depan. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan ya tugas kerjanya. Dari kalian ada yang mau menjelaskan tidak dari lembar kerja kalian? Siapa? Oke, maju silakan. Oke teman-teman, di sini aku mau melaporkan jawaban aku. Yang pertama, jadi jawaban pertanyaan itu sebutkan dua peranmu di sekolah. Sini aku menjawab belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga kebersihan kelas. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dua peranmu di masyarakat. Jawaban aku mengikuti kerja bakti sesama warga dan juga menjaga ketertiban di lingkungan sekitar rumah. Oke, di sini jawabannya B. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan tugasmu di sekolah? Jawaban aku, tugas menjadi tertunda, teman dan guru bisa kecewa, serta belajar menjadi tidak maksimal. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap yang harus kamu tunjukkan saat menjalankan tugas di masyarakat? Di sini aku menjawab sikap jujur, bertanggung jawab, sopan dan mau bekerja sama dengan warga lainnya. Yang C, pertanyaannya, tuliskan satu hal yang akan kamu lakukan mulai hari ini untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Jawaban aku, saya akan mulai mengerjakan tugas sekolah tepat waktu dan tidak menunda lagi. Baik, tepuk tangan semuanya buat jawaban. Baik, harinya sudah selesai. Kita akan menyimpulkan bersama-sama ya dari materi yang kita sudah dijelasin. Kesimpulannya dari materi hari ini yaitu setiap orang itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing di sekolah dan masyarakat. Jika dilaksanakannya dengan baik, maka tercipta lingkungan yang tertib, nyaman, dan harmonis. Nah, itu adalah kesimpulan kita materi hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya, apa yang tadi kita pelajari hari ini apa saja? Oke, peran di sekolah, Ibu. Peran di masyarakat, Ibu. Nah, apa saja peran dan tugas di sekolah dan di masyarakat? Di sekolah, tiket. Oke, di masyarakat, gotong royong. Baik, semuanya udah mengerti ya, ada paham dari materi yang tadi Ibu sampaikan. Ibu. Baik, sebelum ditutup para baiknya kita doa terlebih dahulu ya. Ibu kelas dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum pulang kita baca doa dulu ya. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya semua dari materi